siang menjelang sore, Mas. Selamat siang, Mbak Bunyi. Iya. Apa kabar, Mas? Baik, semoga sama-sama sehat. Alhamdulillah. Mas, Ya. boleh dong diceritain tentang Mas, nama, kelahiran, terus asalnya. Oh, ya, oke. Kelahiran Surabaya 24 Juni 1963 yang lalu. Namanya siapa? Itu nama lengkap? asli Surabaya. Kalau nama asli itu Budianto, jadi tulisannya Budijanto. Tapi ejaan lama, tapi bacanya Budianto. Terus berhubung banyak pelukis yang namanya Budi depannya, kan anak saya namanya Megi, Megi Pradana Budianto. Akhirnya nama depannya tak ambil dari nama saya Bu, yang G-nya saya ambil dari anak saya yang nomor 1. Bugi, ya, Megi, jadi Bugi. Berarti nama karyanya ya, Bugi. Iya, nama karyanya Bugi, tapi ditambahin lagi Bugi Budianto aslinya kayak gitu. Mas, Mas Bugi ini kan seorang pelukis ya. Iya. Boleh diceritain dong, Mas, awalnya dulu mungkin masa kecilnya, cerita singkat masa kecil sampai Mas Bugi yakin betul bahwa dunia seni lukis seni rupa ini menjadi pilihan Mas. Iya, ya memang awal-awalnya dulu kan memang dari kecil itu sudah mulai ada tumbuh bakat di seni lukis ya, sampai-sampai juga di sekolah itu untuk mewakili lomba-lomba itu Mbak. Jadi untuk mewakili lomba-lomba sampai beranjak dewasa itu masih belum terlalu aktif betul. Ya suka-suka gambar terus sampai SMP, sampai terus menjelang SMA itu mau ke SMA itu sudah mulai aktif, mulai berkarya, mulai SMA sekitar ya kelas 3 itu mulai aktif akhirnya terus keluar SMA itu saya sempat les di Taman Budaya Genteng Kali itu dulu asuhannya Bapak Tajudin. Nah, sebenarnya sudah bisa melukis tapi untuk memperluas wawasan. Nah, akhirnya saya ikut-ikutan di situ sama cari seperti orderan itu. Nah, kan di situ kan banyak anaknya orang Cina juga yang les itu. Dan akhirnya ya berhasil juga, ada yang sempat pesen lukisan, ada sempat ngajarin anak-anaknya dari saya les di situ itu. Pesan lukisan ini maksudnya pesan lukisan wajah atau dulu landscape pemandangan, kadang ya foto juga sempat sering dulu. Terus itu di usia berapa udah mulai bisa menghasilkan ya dari sebuah lukisan? Ya itu tahun 84 itu selepas SMA lah, tahun 83. Ya? Nah, panjangan umur berapa? Itu baru lahir saya. Iya, ya itu. Akhirnya, tapi di situ tuh saya dua hobi yang saya jalani itu 2 hobi. Apa itu? Saya sempat ngeband tahun 83, band-bandan sama teman, ngisi di taman remaja, terus ngisi di kafe-kafe. Musisi gitu, berarti ya musisi kecil-kecilan lah. Dulu genre musiknya apa? Campuran dulu itu kan, malah band itu ada dangdutnya segala, makanya terus saya jenuh, terus keluar di tahun 2000-an nih. Saya sempat mandek total, akhirnya saya berhenti di lukisan itu. Tapi sebelum cerita itu, sebelum saya ngeband itu, saya sempat tahun 84, saya 84 itu ikut saudara saya yang di Jogja, itu suaminya kan orang Sumatera, kuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia, dulu kan ASRI, sekarang kan ISI. Nah, dulu ikut bantu nyablon. Jadi beliaunya itu kuliah sama buat sablonan untuk biaya kuliah itu. Memang dia jago melukisnya sampai dapat beasiswa langka dulu itu, namanya John Bensi. Jadi biarpun saya nggak kuliah, tapi saya sempat diajak riwa-riwi ke kampus, lihat praktek-praktek itu, terus belajar komposisi warna, belajar apapun. Tahun 84 itu sampai kira-kira 6 bulan di situ di Jogja. Saya sempat kenal dengan almarhum Harjiman itu, yang pelukis yang rendah hati, yang hebat lah, Pak Harjiman Jogja itu.
Ya setelah itu saya itu sebenarnya pengen mendalami lagi dari saudara saya itu, sampai saya ikut katut ke Sumatera. Terus diajak, Merantau. iya merantau, diajak sempat ini apa itu ikut Paradis Rock Dangdut namanya, saudaranya. Nggak ada tukang gendang sama drum, akhirnya saya ikut. Ya gendang sama drum, ya itu gendang sama drum. Sempat 3 bulan ikut di sana. Terus saya kan pengen saudara saya itu jadi pelukis murni kan ya. Ternyata apa di sana? Ternyata jadi guru mengajar, jadi pengajar. Akhirnya saya ya don akhirnya saya pulang. Nah, pulang akhirnya terus ya mulai mandiri itu. Tapi saya itu dulu lomba-lomba itu ya sempat juara lah, juara 1 Jawa Timur, juara Surabaya. Nah itu saya sering nampilkan bunga matahari dan kupu-kupu. Nah itu akhirnya. Tapi masih sempat labil. Dulu kan nggak ngerti ngomong apa tentang lukisan itu, bahwa harus dijual atau apa yang apa pengen cepet dapat duit. Nah itu saya masih labil ya, ada lukisan panen lagi laris, saya ikut-ikutan gambar panen. Jadi sempat gambar semuanya. Tapi akhirnya ada kesadaran bahwa lukisan kalau mau jadi pelukis beneran itu ya memang apresiasinya yang ditonjolkan bukan dari apa menjual lukisan, bukan. Itu akhirnya lama-lama nggak tahu di usia berapa mulai ada kesadaran untuk lebih fokus ya? Itu mulai jambore pertama itu tahun berapa ya, tahun 2000-an kalau nggak salah, tahun 2000-an. Nah, itu mulai ada kesadaran dan juga menemukan konsep yang sampai sekarang ini saya pakai. Kenapa Mas kupu-kupu? Yang pertama ya, satu pembelajaran untuk komposisi warna. Kan kupu-kupu itu banyak, Mbak. Kalau di dunia itu spesiesnya itu ada 17.000. Nah, itu bayangkan yang keluar di Google hanya sebagian aja. Nah, itu bayangkan untuk itu. Tapi di satu sisi ya hanya juga untuk apa itu melatih skill mencari komposisi warna. Kan harus kalau malah melatih skill kan untuk keseimbangan apa itu kan harus sama, 2 sisi kan harus sama, 2 sayap. Ya itu kan untuk melatih kesabaran itu, untuk supaya apa itu skillnya lebih bagus, jadi jeli. Nah, itu. Nah itu kupu-kupu itu kan filosofinya kan spesifik bener Pak. Jadi banyak, mulai dari ulat yang menjijikan menjadi indah, mati pun jadi indah. Maksudnya banyak orang-orang yang apa itu di air keras, tetapi jangan sampai membunuh masih hidup dibunuh, jangan. Nah, kalau yang sudah mati ya enggak apa-apa lah. Ya itu aja. Jadi indah. Terus mau jadi kupu-kupu indah itu juga taruhan nyawa, kepompong dulu. Tapi kadang sebelum jadi kupu-kupu orang sudah dibabat-babat yang di apa tanaman-tanaman yang di bunga-bunga itu kadang kan jadi seperti taruhan nyawa begitu ya. Lah tapi saya ini dalam kehidupan itu sebenarnya bukan kupu-kupunya yang saya ambil tentang keindahan atau apa, itu bukan. Jadi antara kehidupan antar sesama. Jadi kupu itu hanya mewakili saya, bisa panjenengan. Jadi di dalam hidup itu makanya saya menggambarkan kupu-kupu itu bergerombol banyak. Ya ini loh, hidup itu harus rukun, guyub ya, saling mengapresiasi sebagai apa ciptaannya. Jadi saya mau betul-betul memikirkan betul tentang apa itu seluruh alam semesta ini sebagai ciptaannya itu. Dan itu saya buktikan dengan saya pribadi, mulai kecil sampai umur 59 ini saya tidak pernah berantem, saya tidak pernah crash dengan siapapun, saya sering mengalah. Jadi Mas ini gondrong tapi damai. Ya gondrong damai ya, gondrong damai, gondrong indah. Ya begitu. Berarti nggak suka dengan kekerasan? Nggak suka. Saya minuman keras no, main judi no, main perempuan no semua ya itu. Jadi sampai sedetail begini saya sempat ya kemarin yang di Malang juga sempat diskusi itu. Jadi mulai etika juga perilaku itu, sampai saya kadang makan kacang tuh ya Mbak ya, kalau ada plastiknya ya, itu kalau saya nggak ketemu tempat sampah saya masukkan saku.
Nanti kalau ketemu sampah atau apa baru saya taruh di situ. Kenapa begitu? Ya saya mengibaratkan itu energi itu harus benar-benar positif, harus benar-benar bersih. Kalau kan mau ditransformasikan ke lukisan. Nah, jadi bisa membuat lukisan itu ada aura yang gimana gitu ya, ada aura positif, ada aura itu. Berarti seperti keindahan dari lukisannya Mas Bugi ini ya kan, menggambarkan keindahan dari binatang kupu-kupu ini, juga Mas Bugi juga mengaplikasi di dalam kehidupan Mas Bugi. Mas Bugi juga suka dengan keindahan, kedamaian, kayak gitu. Malah sebenarnya saya itu kalau mungkin ya kalau ada sponsor ya, saya itu mau keliling dunia sebenarnya ya untuk mengapresiasikan tentang kedamaian. Jangan ada perang, jangan ada apa, karena bisa diselesaikan solusinya. Hidup ini kan singkat, nggak panjang. Masa pingin nanti kalau mati dengan nama yang nggak bagus. jadi kan harus benar-benar mati dengan cara indah. Nah, itu. Nah, sudah berapa lama kira-kira Mas konsisten dengan menggambar kupu-kupu? Itu aja saya mulai lomba itu tahun 86, tapi kalau mulai aktif saya sudah ngambil brand itu kupu-kupu tahun 2000. Jadi 22 tahun. 22 tahun. Ya, makanya nggak tahu ya itu juga mungkin ya seleksi alam ya dengan perilaku. Tadi saya ngomong perilaku tentang etika atau apa. Saya itu jarang main WA atau jualan lewat online. Tapi tiba-tiba kok lukisan saya itu di Google itu kalau ketik pelukis kupu-kupu dunia yang konsisten itu, saya yang muncul di atas. Nggak tahu itu ya, mungkin pilihan Google ya. Mungkin saya yang terlama atau apa yang konsisten, terus konsepnya juga kena untuk di masyarakat, mungkin itu ya. Dan barusan ini kemarin beberapa hari yang lalu saya itu dipercaya persatuan budaya pencak silat yang ada di Madiun, namanya Ki Ageng Pandan Alas. Itu leluhurnya itu sekarang generasi berikutnya dipegang seorang profesor namanya Profesor Dr. Haji Agus Yuda Ernoko SHMH UNER. Nah, itu saya berteman itu mulai S2. Jadi tahu betul karakter saya, pribadi saya. Makanya lukisannya saya dibedah dan dikolaborasikan dengan persatuannya pencak silat di sana. Katanya konsepnya benar-benar sama untuk mengayomi masyarakat, untuk mengapresiasikan tentang pesan-pesan damai, pesan-pesan keindahan, pesan-pesan apapun. Jadi kemarin ya seluruh nasional itu gabung di Madiun, seluruh Indonesia itu yang dari cabang-cabang itu saya dipercaya betul. Jadi backgroundnya itu lukisan saya tentang hijau bumiku, ada kupu-kupu banyak merombol gitu, terus digabung dengan logonya pencak silat itu. Mas, 22 tahun kan bukan waktu yang singkat. Ya. Melukis objek yang itu aja. Iya, itu aja. Nah, pernah terbesit atau pernah merasa bosan nggak? Sebenarnya enggak juga ya, karena begitu banyaknya eksplorasi. Jadi kan bukan hanya kupu sebenarnya. Kalau pameran, kalau ini terjadi bisa pameran tunggal, insya Allah nanti bermacam-macam. Jadi kalau ada penari dan kupu-kupu, ada mungkin mobil Lamborghini yang mobil mewah dan kupu-kupu. Tapi tetap harus ada kupu-kupunya. Ya pasti yang ada kupu-kupunya. Sempat kemarin juga gambar Borobudur ada kupu-kupu. Ya sempat dikoleksi orang. Ketika misalkan masa jenuh itu ada ya, entah melukis kupu-kupu atau melukisnya, apa yang dilakukan sama Mas Bugi? Kalau lagi jenuh, ada dong orang pengen. Oh ya, jenuh. pastilah. Biarpun sudah puluhan tahun kan jenuh itu kejenuhan. Mungkin apa ada hobi lain gitu yang ya kadang di sela-sela kekosongan gitu, kejenuhan gitu kan, ya kadang ngambil gitar. Berarti masih main gitar ya? Ya di rumah ya untuk sama anak saya kadang. Anak saya kan juga banyak suka musik ya, gitar kadang.
Ya kadang di sisi lain ya keluar ya silaturahim ke teman-teman itu kadang untuk menganu kejenuhan. Dan kan kalau sudah ke rumah teman, apalagi yang teman-teman yang mau pameran, timbul lagi kan untuk mood untuk melukis itu kan timbul lagi. Ya itu. Mas, terakhir nih, nah boleh kasih pesan perdamaian, Mas? Pesan perdamaian. Oke. Ya boleh. Kalau saya ngomong perdamaian, ya kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu berterima kasih banyak. Karena apa? Karena saya bisa berbuat, juga teman-teman juga, orang-orang lain juga bisa berbuat ya. Terus dikasih kelebihan, apalagi dikasih kelebihan. Terus kalau sudah meninggal kan juga nggak lama kan, hidup ini kan tidak lama ya. Alangkah baiknya itu melakukan sesuatu yang baik, jadi dilakukan dengan ya apapun ya mungkin sosialisasi yang banyak. Terus minimal itu kalau nggak bisa secara materi mungkin bantu teman-teman yang membutuhkan, juga dengan senyuman aja sudah bagus ya, dengan senyuman, dengan nasihat-nasihat yang memberikan nasihat yang positif. Makanya terus jangan sampai melakukan sesuatu hal yang buruk ya. Apalagi sebenarnya saya itu menangis Mbak kalau sering banyak perang di dunia ini, saya menangis. Apa yang diperebutkan itu apa? Terus nama kekuasaan apa? Terus untuk apa? Kalau sudah mati kecil di hadapan Tuhan Yang Maha Esa itu, yang Sang Pencipta itu. Ya itu intinya, saya itu memberikan sadar untuk orang-orang yang membuat sesuatu hal yang tidak baik. Alangkah baiknya melakukan sesuatu yang indah. Ya itu. Terima kasih banyak Mas Bogi. Sama-sama Sukses. Mbak. Amin, semoga